Kebanyakan orang ya punya kesalahan dan tidak mengerti caranya mengelola emosi. Ya, akibatnya hidup menjadi stres, penuh tekanan, gak bahagia, penuh ketakutan dan kelelahan terus sepanjang hari. Ya, ini akibatnya karena kita nggak mengerti bahwa kita memang normal ya punya emosi. Emosi itu bukan cuma marah ya. Ketika dibilang ini caranya untuk mengelola emosi. Oh, saya orangnya memang emosian. Oh, artinya saya pemarah ya. Bukan ya, emosi itu range-nya sangat besar ya. Dari mulai putus asa ya, bersedih, duka cita ya, merasa ketakutan, ada punya hasrat mungkin ya, khawatir terus, cemas ya, marah, sombong, bangga hati ya. Itu semua emosi, bahkan termasuk yang positif seperti berani, seperti mungkin menerima, lebih compassionate ya, bahagia, damai, tenang. Itu pun sebenarnya termasuk emosi ya, hanya energi. Nah, tapi yang energi-energi yang di atas tadi yang positif itu tentu akan mendukung hidup kita. Tapi bagaimana dengan energi yang lebih tidak menyenangkan, yang membuat kita merasa tidak nyaman, yang mungkin kita labeli negatif ya. Nah, ini kita seringkali salah dalam mengelolanya. Yang pertama biasanya kita akan menekannya atau mengabaikannya ya, atau kita tahan-tahan ya. Nah, ini sangat bahaya. Seperti apa sih contohnya? Misalnya ada orang ngomong sesuatu tentang kamu, terus kemudian kamu nggak enakan mau menjawab, akhirnya kamu menekannya. Kamu pura-pura nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja ya. Padahal sebenarnya di dalamnya sedih, marah ya, kita nggak tahu apa, kamu yang tahu ya. Tapi kamu tidak mau deal sama emosi itu. Atau mungkin kamu dimarahin sama atasan kamu, terus kamu sebenarnya pengen ngelawan, tapi kamu takut, nggak enak ya. Akhirnya kamu tekan emosinya, marah-marah sendiri ya. Tapi kamu nggak mau deal dengan emosi itu. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, emang orangnya gitu ya. Kita seringkali melakukan itu. Padahal itu adalah sangat amat tidak sehat. Karena emosi apapun yang muncul di kesadaran ya dan diabaikan, itu akan tetap tersimpan di alam bawah sadar ya, sehingga akhirnya dia akan meledak suatu waktu seperti bom waktu. Gak cuman orang lain yang sakit, tapi kamu ya, kamu tentu saja pasti akan sakit. Jadi ketika kita sudah menekan-nekan emosi terlalu lama, akhirnya senggol bacok. Agak ke-trigger dikit, ngamuk sama orang yang mungkin nggak salah apa-apa ya. Kalau misalnya kamu perhatikan berita-berita kriminal, kebanyakan orang yang melakukan tindakan kriminal atau menyakiti orang lain ya, biasanya karena sudah nggak tahan lagi ya, mungkin diperlakukan salah oleh orang itu ya, dibandingkan dengan orang yang mungkin bisa deal sama emosinya gitu. Nanti akhirnya setelah itu kan yang rugi kita sendiri juga ya, orang itu sendiri juga yang menekan-nekan emosi, either merasa bersalah, menyesal, masuk penjara kalau seandainya sudah benar-benar kasusnya parah ya, rugi sendiri sebenarnya, bukan orang lain yang rugi ya. Itu karena kesalahan pertama, mengabaikan, menekan emosi atau menahan-nahan ya. Jadi nggak ada untungnya melakukan itu. Yang kedua adalah mengekspresikannya. Seperti apa mengekspresikan? Marah-marah ya, ngamuk-ngamuk, ngebut di jalanan ya, teriak-teriak, apalagi nangis-nangis sampai ketiduran ya, curhat sana sini ya, itu termasuk mengekspresikan emosi ya. Atau mungkin mencipta karya ya. Mencipta karya itu kadang-kadang kita lagi galau, nulis puisi ya, bikin buku ya nggak sih. Bikin musik, nggak ada yang salah loh sebenarnya dengan membuat karya. Tapi kalau misalnya kamu perhatikan ya, banyak orang-orang terkenal ya yang bikin karya dari emosi yang negatif itu, akhirnya menjadi seperti itu hidupnya, cerai ya, apalah kamu tahu sendiri ya. Saya jarang baca berita soalnya. Tapi kebanyakan seperti itu. Salah satu teman saya kebetulan ada ya, dia menciptakan karya dari seperti itu, akhirnya hidupnya seperti itu, seperti karyanya
ya. Jadi emosi apapun lagi-lagi yang tidak kita lepaskan, ya, kita abaikan, kita ekspresikan dari energi yang seperti itu ya, bukan dari energi yang lebih tinggi, itu akhirnya hidup kita akan menarik orang yang sama berulang-ulang, kejadian dan situasi yang sama berulang-ulang, ya. Jadi nggak ada untung ya. Ya. Jadi kalau mau bikin karya, ciptakanlah karya dari ketika sudah dilepas emosinya, nanti karyanya akan lebih kaya, ya, jadi lebih serving others, lebih best selling nantinya, ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Ya, yang ketiga itu adalah biasanya kita lari dari emosi karena kita nggak mau deal sama rasa takut. Ya, rasa takut ketika duduk sama-sama emosi itu rasanya kayaknya sakit banget dan kayaknya bakalan mati deh ketika deal sama emosi itu. Padahal emosi apapun yang muncul di kesadaran kalau kamu duduk bersamanya, berdasarkan riset ya, itu hanya 90 detik paling lama. Mungkin lebih sebentar daripada itu, nggak sampai mungkin 90 detik. Ya, tapi karena pikiran kita udah ketakutan duluan, akhirnya kita nggak mau duduk sama emosi, ditekan lagi ke bawah, lama-lama meledak lagi, ya. Jadi semua kesalahan ini, 3 kesalahan itu, yang pertama ditekan atau ditahan-tahan, yang kedua diekspresikan, ya, yang walaupun lega tapi tetap destruktif, dan yang ketiga adalah melarikan diri, escape, ya. Escape itu bisa bentuknya macam-macam ya, bisa kamu makan ya ketika lagi sedih, atau nggak mau makan mungkin ya tidur aja ya, atau baca buku, atau nonton film, dengerin musik kenceng-kenceng ya. Dengerin musik itu menenangkan, really nggak juga. Kamu kabur dari itu semua ya. Atau mungkin apalagi kerja ya, atau misalnya ngerokok atau minum-minum ya, kamu nggak mau deal sama emosi itu. Yang ketiga biasanya melarikan diri seperti itu pun akan sangat menyakiti kamu ya, karena apapun itu tadi yang seperti saya bilang, ketika emosi ada di kesadaran tapi tidak kita lepaskan, dia akan terus ada di situ ya. Nah, untungnya ada cara yang keempat, yaitu dilepaskan ya. Dilepaskan ini jangan salah kaprah ya, dilepaskan itu bukan diekspresikan ya. Kebanyakan orang ketika saya bilang, oh emosi itu dilepaskan, dirilis, nanti saya ngebunuh orang dong mbak. Kalau seandainya saya melepas emosi, nanti ada banyak orang yang mati. Bukan. Melepas itu bukan mengekspresikan, bukan kita throw emosi itu ke orang lain, bukan ya. Emosi itu dilepaskan dengan cara, oh ini emosi ada, ini emosinya ada, kita izinkan dia ada ya. Kita lihat memang dia kan sudah ada di kesadaran kita, lalu tinggal kita lepaskan, hilang ya kan. Mungkin hilang, mungkin enggak, tapi dia sudah tidak mempengaruhi kita lagi. Itu adalah cara yang keempat dan paling sehat, karena dia menguap dari sistem kita, sehingga ya tidak lagi akan menyakiti kita. Kalau misalnya kejadian yang sama berulang lagi, misalnya tadi ada orang yang ngomongin kita ya, kalau dulunya kita tekan-tekan, ketika ada seperti itu lagi, kita nggak ke-trigger, atau either kita bisa melakukan hal yang appropriate untuk dilakukan. Mungkin kita bisa bicara dengan orangnya, saya nggak suka ya hal seperti itu ya, itu kan tidak serving our relationship ya. Kita bisa ngomong baik-baik tanpa bereaksi, orangnya juga mungkin akan welcome ya, akan menerima, oh ya mungkin saya selama ini salah sih udah ngomong seperti itu ya. Jadi akan sehat hubungannya. Instead kalau kita seperti tadi nggak ngerti cara melepaskan emosi ya. Jadi gimana sebenarnya cara melepaskan emosi itu ya? Jadi caranya sebenarnya gampang banget. Jadi yang kita gunakan adalah Sedona Method ya. Buat teman-teman yang baru, apa itu sih sebenarnya Sedona Method? Sedona Method itu adalah teknik yang sangat simple tapi powerful untuk melepaskan emosi apapun yang tidak nyaman ya. Dan itu adalah base-nya adalah kamu yang sebenarnya, yang sejati ya. Bukan tubuh dan pikiran ini ya, tapi kesadaran ya, yang sudah sempurna, yang sudah utuh, sudah komplit, dicukupkan dari sananya ya. Jadi analoginya mungkin seperti tangan ini, dan ini bolpen ini merepresentasikan semua emosi tadi. Marah, sedih, takut, putus asa, nafsu, hasrat ya, semua itu adalah hanya bolpen ini. Ini bukan kamu yang sejati. Tapi coba taruh di sini, ini kan nggak nempel, tapi kita pegangin kenceng-kenceng. Saya marah, saya sedih, saya ketakutan, saya takut mati, saya takut sakit, saya takut lihat ini
ini itu, cemas ini itu. Kita pegangin, padahal ini nggak punya power. Yang punya power kita yang pegangin keras-keras emosi ini, sehingga nempel. Akhirnya karena kita nggak ngerti bahwa ini bukan kita tekan-tekan nih yang tadi itu ya, atau kita throw ke other people, tapi kan nempel nih sebenarnya, nggak lepas ya. Atau kita abaikan, kita taruh di belakang atau entah di mana, somewhere yang kita nggak bisa lihat, tapi dia tetap ada. Kita tetap pegangin, ya. Nah caranya sebenarnya ini kan tinggal dibuka dan dilepas, bisa nggak? Easy. Bisa pasti. Kalau kamu bisa melepas bolpen ini, kamu bisa melepas emosi apapun. Kenapa? Ya, karena semua emosi itu nurut sama kita, yang sejati ini, yang powerful ini. Ya, kamu tinggal pencet aja tombolnya, iya atau enggak, lepas atau enggak. Kan kamu nggak perlu tahu. Ini mesti buka jari kelingking dulu, abis itu jari telunjuk ya. Tunjuk dulu atau jempol dulu ya? Yang mana dulu ya? Kan kita nggak pusing. Atau mungkin syarafnya yang mana yang harus kita aktifkan ya? Kan nggak pusing. Kita hanya bilang, bisa nggak dilepas? Bisa. Dia nurut. Sama juga dengan emosi. Ya. Jadi sesimpel itu, nggak usah disusah-susahin. Jadi ketika kamu bilang, aduh saya nggak bisa nih ngelepas ini, bukan nggak bisa, nggak mau. Emosi apapun yang tidak bisa dilepaskan karena kamu masih pengen pegangan sama ini. Simple, ya. Karena metode ini sangat amat simple. Bukan sesuatu yang pakai pikiran. Pikiran kita itu emang senang pegangan. Kenapa? Karena pikiran jadi merasa berguna. Ketika kita pegang ini, kita kan nanya sama pikiran, gimana nih cara mecahin masalah ini? Oh gini aja, oh gitu aja, oh gini aja. Bisa bikin alternatif dari A sampai Z dan kombinasinya. Padahal sebenarnya pikiran itu justru yang mencari-cari masalah, ya. Ya, jadi kamu salah nanyanya kalau kepikiran. Ya, kamu tanya ke diri sendiri, diri yang sejati. Boleh nggak ini dilepas? Udah pasti ketika nanya ke diri sendiri, ya diri sendiri itu paling gampang akses hati kamu aja. Hati pasti akan bilang iya. Tapi ketika hati bilang enggak, hati saya bilang nggak mau, pasti bukan hati, tapi pikiran yang menyamar, ya. Gitu. Jadi sebenarnya gampang, simple. Gitu, oke? Nah sekarang kita coba dulu yuk. Kalau dengan Sedora Method, sistemnya kita nggak pernah pakai kata perintah. Jadi kita selalu pakai pertanyaan, ya. Pertanyaan paling gampang ya hanya 3. Yang pertama, bisa nggak ngelepas bolpen ini? Bisa nggak melepas emosi ini? Kalau kamu bisa melepas bolpen, pasti bisa. Seperti tadi saya bilang, ya pasti bisa melepas emosi apapun. Itu yang pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah, mau nggak ngelepas ini? Ya, itu adalah your choice, pilihan kamu. Kalau misalnya mau, tinggal bilang bisa, maka dia akan lepas. Tapi kalau misalnya kamu bilang nggak mau, nggak apa-apa. Ya, jawaban iya atau enggak pun nggak apa-apa. Tapi kamu jujur sama diri sendiri. Tapi kemudian tanya lagi sama diri sendiri, mendingan pegangan terus gini, tapi menderita, atau mendingan bebas? Kayaknya jawabannya jelas ya, mendingan bebas. Maka ketika kita memutuskan mau melepas ini karena pengen bebas, ya maka dia pun lepas. Itu pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga, kapan mau dilepasnya? Kapan adalah undangan untuk melakukannya saat ini, ya. Karena kita kan hidup hanya saat ini. Saya ingatkan lagi, kita selalu hidupnya ngerasa bahwa kita hidup nggak pernah di saat ini. 1 detik, 1/10 detik, ya dari sekarang itu belum terjadi, masih proyeksi. 1/10 detik yang lalu, ya nggak usah 1 detik. 1/10 detik yang lalu itu sudah memori, ya sudah masa lalu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan mau dilepasnya, ya saat ini, sekarang, ya. Karena kebanyakan orang ketika ditanya kapan mau dilepasnya, nanti mbak kalau seandainya dia udah berubah, nanti mbak kalau dia udah sayang sama saya, nanti mbak kalau misalnya ini itu. Artinya kamu sendiri yang megangin ini, karena kamu kasih power sama ini, ya. Jadi jangan berharap orang lain memaafkan kamu terus minta maaf sama kamu, tapi kamu yang panik gitu ya. Kok saya nggak bisa lepas-lepas sih emosinya? Karena kamu sendiri yang megangin sebenarnya. Orang lain nggak ada satu orang pun punya power terhadap kita, kecuali kita izinin. Ya, nggak ada satu orang pun bisa menyakiti kita, kecuali kita mengizinkan. Ya, jadi metode ini adalah metode yang sangat powerful untuk take back your power. Ambil alih dong kekuatan kamu. Ya masa pengen dikontrol sama bolpen ini aja emosi? Ya nggak. It's your choice loh, ya, bukan pilihan siapa-siapa, ya. Jadi itu adalah yang sangat penting. Segala sesuatu adalah pilihan kita. Kita mau atau nggak ngelepasin ini. Jadi jangan menyalahkan orang lain duluan.
ketika misalnya orang lain dulu bohongin saya, mengkhianati saya, dan saya nggak bisa melepaskan emosi ini karena saya pegangan sama emosi ini. Sebenarnya simpel, ya nggak sih? Nah, ketika kita melepas ini bukan berarti kita tidak bisa deal sama orang itu, tapi energi kita lebih luas sekarang. Kita nggak cuma fokus pada ini aja. Tapi ketika kita sudah tahu, oh berarti saya tinggal ngomong sama orang itu, ya ngomongnya juga jadi enak karena energinya udah naik, udah lebih tinggi. Nah, nanti situasi akan berubah. Kalau misalnya situasi sudah tidak bisa diubah lagi, kita bisa move on. Ya, karena mungkin orang yang melakukan kesalahan terhadap kita itu nggak tahu udah kemana. Ya, kita sendiri kok yang menyiksa diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita mikirin terus. Di pikiran kita overthinking over and over and over again. Ya. So, sesimpel itu sebenarnya releasing. Karena begini, ini yang sejatinya kita ya, contohnya yang tadi tangan ini adalah ini kertas ini, contohnya kertas putih ini ya. Ini tapi tentu saja tidak terbatas. Ini masalah kamu. Nih, setitik ini. Tapi kamu ngeliatin kayak gini. Terang aja nggak bisa lihat, nggak bisa selesai masalah karena fokus di tempat yang salah ya. Karena kamu fokus di sini. Jadi sempit, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi ketika kamu detach ya, ngeliat oh ini ternyata cuma bolpen. Warnanya hitam. Oke. Penting nggak ini? Nggak penting. Oke, lepas. Nanti kamu akan jadi lebih lebar penglihatannya gitu ya. Jadi lihat, oh di sebelah sana ada bunga, oh di sebelah sini ada layar, oh di sebelah sini ada vas gitu ya. Kita jadi bisa tahu alternatif apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya fokus terus di sini, overthinking, nyari aja muter-muter di sini, masalah nggak akan pernah selesai. Ya. Jadi sebenarnya begitu, simple releasing itu. Jadi nggak perlu dipikirin. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya releasing udah rilis ya, saya sudah lepaskan ini, kok rasanya saya masih nyesek, kok rasanya saya masih gemeteran setiap kali ngelihat masalah itu atau ingat orang itu, atau misalnya saya masih tetap capek, masih tetap ke-trigger ya dengan hal-hal itu. Sebenarnya gampang. Itu karena kamu udah terlalu nutup ya, udah terlalu tekan emosinya selama bertahun-tahun. Ya, mungkin kamu dari lahir sampai sekarang nggak pernah tahu caranya melepas emosi. Jadi emosinya ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan emosi tertumpuk di dalam sistem ya. Akhirnya layer yang pertama aja atau ratusan layer aja yang kelepas. Jadi masih ngerasa sesek ya. Berarti kan cuma tinggal diizinkan lagi prosesnya yang serupa dilakukan lagi ya. Jadi kita seperti mengupas kulit bawang. Kulit bawang itu kan ketika kita kupas sama ya bentuknya yang ini dan yang ini ya. Jadi kesannya memang kok nggak lepas, sebenarnya lepas. Apapun emosi yang sudah dilepas tidak mungkin kembali lagi. Kalau misalnya emosi yang sama muncul, itu adalah layer berikutnya, lapisan berikutnya. Bagaimana cara menyikapinya? Dengan teknik yang sama ya, melakukannya itu lagi gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah nggak pernah scrub ya, dakinya banyak, jangan berharap kamu mandi sekali terus udah gitu bersih. Ya kan lucu dong kalau seandainya kita ngerasa bahwa oh saya udah mandi kok mbak saya, tapi kok saya masih tetap nggak bersih dakinya. Ya berarti kamu mesti pakai scrub mungkin ya nggak, berarti kamu mesti ikut private coaching atau mungkin kamu perlu ikut workshop ya, yang mana tekniknya lebih dalam lagi daripada hanya sekedar 3 pertanyaan yang tadi. Kan sebenarnya simple ya. Jadi nggak usah dipikirin. Kalau seandainya kamu pikirin, kamu fokus lagi ke tempat ini, jadi kamu begini lagi, makanya berat. Kalau begini kan sesek nih, nggak bisa napas nih, kayak gini juga nggak bisa napas, nggak mungkin. Ya jadi kalau seandainya kamu bilang, aduh saya udah rilis tapi saya tetap nyesek, ya karena kamu fokusnya di tempat yang salah ya gitu. Jadi kok saya udah rilis saya pengen muntah, oh itu layer berikutnya. Jadi berarti kamu tinggal rilis aja gitu ya. Jadi nggak perlu disusah-susahin, releasing itu simple ya. Misalnya kamu pengen nyobain, yuk kita sama-sama coba dulu tekniknya supaya kamu lebih mengerti bagaimana cara melepaskan emosi ya. Sekarang boleh nggak stop dulu sebentar? Ketika kita stop ya, kita liburan dulu dari pikiran yang ribet itu, yang memusingkan ya, itu udah cukup untuk menghentikan kepusingan di kepala. Stop itu sudah sangat powerful. Jadi selalu biasakan diri untuk stop sebentar. Jadi setiap kali ada masalah apa, stop aja. Itu udah langsung, begitu stop, seret, dia langsung lepas ya. Jadi boleh nggak izinkan diri kamu untuk stop dulu sebentar. Relax aja dulu. Liburan dulu.
untuk sejenak. Kalau pikiran berusaha gimana caranya stop, gimana caranya berhenti, nggak perlu ngapa-ngapain. Hanya berhenti saja. Boleh nggak mengizinkan diri sendiri untuk berhenti sebentar? Oke, sekarang boleh nggak perhatikan satu aja emosi yang kira-kira membuat kamu ngerasa nggak nyaman. Emosi itu nggak cuma marah ya, emosi itu banyak. Bisa takut, mungkin kamu merasa cemas, merasa khawatir akan masa depan, akan tahun 2022 nanti gimana ya. Atau mungkin kamu merasa sedih, merasa putus asa, udah usaha tapi nggak berhasil ya. Boleh nggak? Silahkan izinkan hadir. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah bikin list. Nah sekarang boleh nggak emosi itu dilepaskan? Jawabannya cuma 2, ya atau tidak. Oke, mau nggak kamu melepaskan emosi itu? Kapan mau dilepasnya? Oke, sekarang lihat lagi. Situasi yang sama ya, masih ada nggak emosi yang tadi? Kalau misalnya masih ada sisanya ya, atau mungkin sudah hilang, apapun emosi yang kamu rasakan saat ini, boleh nggak diizinkan hadir secara utuh? Oke, lalu bisa nggak kalau emosi itu dilepaskan? Mau nggak melepaskan emosi itu? Kapan? Ya. Kalau misalnya kamu memperhatikan saat ini, mungkin sudah ada ketenangan. Mungkin sudah ada kelapangan, kelegaan. Sekarang boleh nggak izinkan diri kamu untuk fokus aja di situ? Mengizinkan kelegaan dan ketenangan, apapun yang kamu rasakan, space untuk hadir secara utuh. Ketenangan ini selalu ada di latar belakang, tapi kita tidak pernah memperhatikannya. Kita selalu fokus pada apa yang ada di permukaan, buih-buih di permukaan, ya. Sekarang boleh nggak izinkan diri kamu untuk istirahat dulu sebentar di sana. Oke. So ini adalah salah satu teknik yang gampang banget bisa diulang lagi. Jadi kalau seandainya kamu baru 2 putaran terus kamu bilang, iya mbak ini udah rilis, aku udah enak, tapi kok muncul lagi? Ya berarti layer berikutnya, nggak usah didramatisir ya, nggak usah dianalisa. Karena apa yang kita lakukan itu bukan pekerjaan pikiran ya. Apa yang kita lakukan itu beyond the mind ya, sesimpel itu. Truth itu simple, yang complicated itu pikiran ya. Itu kata Lester Levinson yang nyiptain Sedona Method. Ya jadi jangan, terserah kamu sih, tapi it's your choice. Cuman nggak perlu ngedengerin pikiran ya, karena pikiran itu tugasnya emang cuman ngeribetin aja kalau ditanya masalah hidup, karena memang bukan itu tugasnya. Pikiran kita itu untuk masalah teknis ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin meja yang ergonomis, oh kakinya 4, oh tingginya sekian ya, oh besarnya sekian supaya nyaman untuk menulis, misalnya itu meja tulis ya, dia gunanya untuk teknis. Atau saya mau pergi ke sana, berapa waktu yang saya perlukan dari sini ke sana? Oh seperti ini ya, berarti waktunya. Oke, saya berarti mesti berangkat jam sekian. Nah itu gunanya pikiran. Tapi kalau kamu tanya gimana caranya untuk mengatasi rasa marah, oh dia pasti akan nggak usah, emang orangnya nyebelin, tahu nggak sih? Dia akan mulai
inget gak waktu dulu kayak gini, tapi kan ini gini, akhirnya udah kayak apaan tahu deh, kamu akan overthinking terus-terusan, gak bisa tidur ya. Jadi stop ngedengerin pikiran. Kalau misalnya pikiran berusaha untuk membantu, memang tugasnya dia membantu kita, bikin hidup kita lebih nyaman ya, tapi caranya salah. Kalau seandainya dia sudah mulai berusaha membantu dan cara yang salah, senyumin aja, bilang makasih ya, jangan diberantemin, nggak perlu, karena thoughts itu pasti ada, nggak mungkin dia berhenti, karena pikiran itu bukan pikiran kita toh ya. Kalau itu pikiran kamu tahu nih 1 detik dari sekarang mau mikir apa, tapi kita nggak pernah tahu. 1 detik dari sekarang kita nggak tahu, 10 detik lagi kita mau mikir apa nggak tahu, because pikiran itu bukan kita ya, itu hanya awan yang lewat. Ibaratnya kalau kamu langitnya ya, pikiran itu hanya awan yang lewat saja, jadi nggak perlu dipegangin dan nggak perlu diberantemin ya. Jadi kalau misalnya kamu memang tertarik untuk melakukan releasing dengan lebih dalam ya, dengan sangat simple begini aja sebenarnya bisa dilakukan setiap hari ya, kayak ibaratnya ini adalah mandi aja. Nah kalau misalnya kamu pengen ke spa ya untuk benar-benar bersih-bersih, nah saya mengundang kamu untuk ikutan workshop intention untuk 2022 sorry ya. Workshop intention ini workshopnya 1 hari ya, dan sangat murah, murmer kalau kata teman-teman yang biasa ikut workshop ya. Karena memang didesain untuk support kamu di 2022 ya, untuk mendapatkan hidup yang lebih enak. Jadi kamu bisa punya toolsnya untuk mendapatkan hidup yang emang kamu inginkan, bukan hidup yang seperti sekarang mungkin spinning ya, overthinking, emosian ya. Sebelah sana kok nggak nyaman, sebelah sini kok kayaknya ada yang masih pengen dirubah. Nah kalau misalnya hidup kamu masih seperti itu, masih belum nyaman ya, silahkan yuk ikutan sama kita ya di workshop intention 2022 ya. Di situ nanti akan saya kasih toolsnya, karena releasing itu Sedona Method itu punya 5 ya, punya 5 teknik untuk melepas. Yang tadi itu hanya 1 teknik pertama yang paling simple banget, deciding to drop ya. Yang lain-lainnya nanti akan dibagikan di workshop intention ya, dan kemudian saya juga akan kasih tools supaya kamu bisa punya hidup, misalnya punya goal ya yang kamu inginkan, gimana cara ngedapetinnya ya. Jadi ini workshopnya nggak seperti workshop kita yang biasa ya, yang memang 6 hari, tapi tetap akan sangat powerful ya, karena setiap workshop saya memang didesain untuk hasil. Jadi bukan cuman kayak motivasi sebentar terus males lagi gitu ya. Enggak, karena ketika kita releasing sama-sama dalam satu workshop ya, dalam satu komunitas seperti itu, kita kayak sholat jamaah, kayak doa bersama ya. Jadi misalnya ada 100 orang yang ikut, maka 100 orang itu akan membantu kita untuk rilis 100 kali 100. Jadi lebih cepat dibandingin kamu ngedengerin IG live ini sendirian, lebih dibandingin kamu cuman sendiri releasingnya ya, which is ya berhasil juga, cuman ya agak lama ya. Cuman kalau ini instan gitu ya, karena misalnya semakin banyak yang ikut maka semakin cepat. Makanya saya membuatnya murah ya untuk di awal tahun supaya bisa banyak yang ikut, supaya bisa support each other ya. Ada banyak orang soalnya yang datang ke workshop bukan untuk dirinya sendiri, tapi emang untuk mensupport yang lain ya. Seperti kalau saya, setiap kali saya datang ke retreat ya, kalau saya di Sedona Method pusat ya dengan mentor saya Hel Doskin, itu dia selalu bilang ada orang-orang yang datang ke sini bukan untuk working on their problem gitu ya, tapi untuk support others. Dan saya adalah salah satunya orang yang biasanya datang ke workshop bayar tentu saja untuk support other ya. Biasanya sih seperti itu gitu, karena kebanyakan saya udah nggak terlalu banyak isu yang perlu saya rilis ya. Karena udah releasing terus-terusan, setahun aja retreat bisa 4 kali ya, belum lagi seminar-seminar, belum lagi macam-macam lah gitu ya. Kita selalu update soalnya gitu. Jadi tapi saya nggak pernah berpikir bahwa dari mana nih dapetnya duitnya, karena mahal loh ya ikut satu retreat itu. Berapa ya, 1.300 kalau saya nggak salah, $1.300 setiap kali satu retreat ya. Tapi kalau seandainya kita niatin untuk membantu orang lain, apapun yang kita kasih keluar ya, itu baliknya ke kita berlipat-lipat. Cuman jangan barter, jangan karena kamu pengen dapetnya berlipat-lipat, pengen dapet pahala, terus kamu ya udah deh saya amal-amalan aja, nggak gitu ya. Jadi memberi tanpa pamrih ya, biasakan untuk melakukan itu. Rilis aja kalau misalnya masih ada saya pengen dapat balasan dari orang, saya pengen dipuji, saya pengen ini, pengen itu ya.
kamu rilis aja, itu berarti masih ada blok ya. Jadi memberi tanpa pamrih dan menerima dengan gracefully ya. Jadi ketika menerima pun nggak enakan, itu dilepas, atau aduh takut hutang budi, nah itu juga dilepas aja. Karena abundance itu kan dua arah kerannya ya, ada keran menerima, energi menerima, dan energi memberi ya. Jadi kalau seandainya salah satu keran ketutup, udah pasti rezeki kita nggak lancar. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Wahdania, workshopnya kapan Kak? Dan jamnya bagaimana? Oke, jadi workshopnya dia akan ada 3 sesi. Jadi dari mungkin jam 1 siang sampai selesai. Nah selesainya belum tahu. Karena workshop saya itu biasanya dia sangat interaktif ya. Ketika ada yang bertanya, kita support each other gitu ya. Pokoknya menyenangkan deh kalau seandainya teman-teman udah biasa ikut workshop ya, kita support each other, itu sangat menyenangkan. Jadi silakan ikutan. Lalu ada dari Okta, gaya hidup baru bersih-bersih ala Sedona Method. Iya benar-benar, karena kita kebiasaan ya hidupnya di gudang kecil sempit, oh my god berdebu pula ya, udah gitu ringkih lagi kardusnya. Jadi kalau seandainya kita tiba-tiba ada cahaya masuk ya, ini ternyata debu banget, pantesan saya sesak napas, pantesan saya sakit-sakitan ya. Jadi kita lepasin, kita bersihin aja. Kalau seandainya teman-teman alumni ya, peserta workshop saya bilangnya mengupik abu. Jadi beres-beres sampah-sampah emosi jadi upik abu setiap hari. Supaya bisa jadi Cinderella kata mereka. Ya, so much fun. So I think itu dulu ya. Ada pertanyaan dari Setia, di kota mana saja? Oh iya, saya lupa bilang bahwa ini dia online ya. Jadi kita pakai Zoom. Jadi di rumah masing-masing, di kota masing-masing ya. Karena ini tetap powerful teman-teman yang lain, soalnya banyak juga yang tinggalnya di London, ada yang tinggal di Sydney, ada yang tinggal di Melbourne ya, ada yang tinggal di Kalimantan, ada yang tinggal di macam-macam, Cilacap, Jakarta tentu saja, Yogyakarta, banyak lah teman-teman kita yang sudah ikut workshop dari setiap kota dan negara pun ada gitu ya, yang memang teman-teman yang kebetulan tinggal dengan keluarganya di luar Indonesia ya. Jadi pakai Zoom kok, jadi bisa di rumah masing-masing. Ya, so ada lagi yang mau bertanya atau mungkin ada lagi yang mau join? Kalau misalnya masih ada silakan ya. Mungkin masih ada concern ya. Jadi kalau misalnya kamu mau ikutan, silahkan klik link di bio ya. Oh, tarifnya berapa? Tarifnya murah, cuma 499.000 ya. Jadi biasanya workshop kita nggak segitu, cuman ini saya buat supaya terjangkau karena memang ini awal tahun ya. Kita pengen banyak orang yang membantu orang lain, support each other ya. Semakin banyak yang ikut, semakin energinya besar, semakin kita membantu untuk melepaskan limitasi ya. Insya Allah ya, ini saya nggak janji ya. Karena masing-masing orang beda ya kasusnya. Tapi ketika kita melepaskan, itu banyak banget keluar biasaan, hidup jadi kayak magic. Karena hidup kita, hak hidup kamu itu memang bahagia ya. Cuman kita lupa, kita pakai pikiran. Jadi kita nanyanya ke tempat yang salah, jadinya kita lupa sama ya kertas putih yang tadi itu ya, yang lebar itu, kita fokus sama satu titik kecil itu, akhirnya kita lupa kalau hidup itu sebenarnya sudah magic itself ya, sudah luar biasa. Jadi kalau misalnya kamu lihat di highlight, biasanya saya selalu taruh di highlight gainnya teman-teman itu instan kalau habis releasing. Ya, bahkan ada teman-teman yang lain yang kayaknya nggak mungkin gitu bisa dapat sekian atau sekian, mungkin goal mereka uang ya, tiba-tiba ada aja gitu ya, alhamdulillahnya. Itu tergantung kitanya, tergantung seberapa kita mau melepas ya. Jadi semuanya your choice gitu. Kalau kata Ari, aku udah join nggak sabar ya. Nah Ari ini adalah, Ari join Ri kalau bisa cerita ya, coba Ari bisa join nggak ya. Tapi Ari itu adalah yang salah satu luar biasa. Jadi Ari ini ikut workshop abundance dan ikut workshop manifesting ya, bulan Mei dan bulan Juni. Waktu ditanya, Ari pengen apa di bulan Juni pertengahan? Aku pengen punya rumah mbak, aku belum punya. Nah, ketika melakukan releasing hanya dengan satu aja katanya, satu recordingnya abundance workshop, sekarang Ari udah punya rumah sendiri dengan mudah dan menyenangkan ya. Sekarang bulan apa? Desember ya, kurang dari setengah tahun udah bisa punya rumah sendiri. Jadi magic, ajaib.
Ya, coba kalau seandainya Ari bisa join, mungkin Ari bisa cerita. Bisa nggak Ari? Silakan kalau bisa. Spring udah join Kak. Iya, that's good. I'm looking forward to working with you ya. Sama-sama nanti kita. Ya, terus ada lagi pertanyaan yang lain, ya. Banyak kok yang seru-seru, misalnya tadinya pacarnya tukang ngatur-ngatur, terus ketika releasing, sekarang pacarnya udah nggak ngatur-ngatur lagi tentang uang, atau nggak ngatur-ngatur mesti ngapain, mesti pakai baju ini, please deh ya, masa masih ngatur-ngatur. Tapi ya udah, akhirnya sekarang sudah bisa menerima, saling menerima apa adanya. Terus kesehatan ya, ada juga, ini adalah salah satu kasus yang luar biasa ya. Jadi ketika datang ke saya bungkuk kayak gini karena udah sakit-sakitan dan udah ke banyak dokter. Remember ya, sedona method tidak menyembuhkan, tidak mendiagnosis ya, tidak memberi nasihat medis apapun ya, tapi segala penyakit stres dan lain-lain kan karena pikiran ya. Ketika kita nggak fokus lagi dengan pikiran dan melepas semua itu, biasanya tubuh dengan cerdas memperbaiki dirinya sendiri ya. Jadi ini ketika dia datang ke saya bungkuk gini ya, sekarang beliau ya, karena tadinya dia udah ke luar negeri, udah ke semua ahli-ahli di Indonesia katanya, terus udah pakai macam-macam alternatif macam-macam, nggak sembuh-sembuh, bertahun-tahun selama lebih dari 10 tahun, terus kemudian datang ke saya, kita sama-sama releasing ya, merilis semua limitasi itu. Nah akhirnya sekarang beliau bisa ikut maraton ya, tadinya mau berenang aja udah nggak bisa, jalan sedikit udah capek, udah nggak mungkin gitu, sudah bisa ikut maraton, terus sudah bisa berenang katanya setiap seminggu 2 kali kalau nggak salah ya, pokoknya sudah sangat sehat dan jadi gagah banget ya. Terus kemudian sekarang udah punya pasangan ya, pokoknya seru lah. Saya pokoknya nggak bisa omongin, kamu harus rasain sendiri gimana rasanya, ikutan aja ya. Nanti bisa ngerasain sendiri, jangan percaya kata saya selalu bilang jangan percaya kata saya, take it for checking, cek sendiri ya. Ya, jadi itu yang kemungkinan yang mungkin bisa terjadi ketika kamu bergabung dengan saya. Either secara keuangan kamu bisa lebih baik, atau goal yang selama ini kamu inginkan bisa tercapai, misalnya seperti Ari tadi ya, bisa dapat rumah ya, bisa beli rumah ya dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian tadinya takut nggak fully furnished ya, Ri ya, ternyata ada banyak sumbangan dari teman-temannya juga gitu, sehingga akhirnya tiba-tiba udah rapi sendiri rumahnya tanpa kita perlu ngapa-ngapain. Atau mungkin yang punya goal kesehatan ya, ingin berat badan yang lebih ideal, ingin lebih sehat, ingin punya kehidupan yang lebih nyaman ya, itu juga sangat mungkin. Relationship sangat mungkin ya, itu sangat mungkin karena saya semuanya sudah rasakan dari mulai, biasanya orang tuh kalau seandainya hidup selalu 3 area ya, health, wealth, sama apalagi satu lagi, relationship ya. Nah 3-tiganya ini sangat mungkin untuk bertransformasi menjadi lebih luar biasa dengan cara yang mudah dan menyenangkan tentunya, nggak usah pakai cara yang susah ya. So I think itu ya, kalau seandainya nggak ada lagi pertanyaan, nggak ada lagi yang mau sharing ya, saya tutup dulu. Looking forward ya untuk sama-sama kita nanti working together untuk semua limitasi kamu, untuk melibas semua limitasi kamu. I'm so excited ya. Sampai ketemu lagi. I love you all very much. Bye for now.